Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Nurina Miriam di Nurina Tek Tek. Happy terus, no galau-galau. Alhamdulillah hari Senin lagi deh, ya kan? Teman-teman yang biasanya nggak suka sama hari Senin gimana kalau setelah ada video ini? Makin nggak suka sama hari Senin apa gimana? Nggak masalah ya, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu juga semuanya adalah hari baik. Nggak ada tuh istilahnya hari Senin tuh aku sebel banget, nggak ada ya. Bersyukur aja, syukuri aja apapun yang terjadi, insya Allah semuanya akan menjadi berkah untuk kamu dan keluarga kamu, juga orang-orang di sekeliling kamu. Oke, Alhamdulillah. Kali ini Nurina Tok Tok mau bahas tentang apa sih? Nah, ini ada yang menarik nih ya. Apa namanya? Teman-teman yang sudah punya pasangan, yang sedang menjajaki untuk menuju ke arah yang jauh lebih serius atau apa namanya? Sebuah pernikahan gitu ya, sedang menjajaki bagaimana kemungkinan-kemungkinannya gitu. Udah saling cinta ya kan, sudah kayaknya sudah saling klop gitu sama sama pasangan kamu yang sekarang gitu, dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Kayaknya pasangan yang sekarang ini lebih enak nih gitu kan, lebih cocok, lebih lebih klop aja gitu, lebih nyetrum aja gitu kan. Tapi kok kayaknya sulit ya kalau mau diteruskan ke apa namanya, jenjang yang jauh lebih serius. Itu kenapa sih kira-kira gitu kan? Nih, jadi gini ya teman-teman, sebuah hubungan itu tidak melulu hanya dibutuhkan perasaan cinta. Cinta memang dibutuhkan gitu ya, tapi tidak melulu harus cinta saja gitu, bukan cinta doang itu dalam sebuah hubungan yang apa namanya, yang eh, kita harapkan long lasting sampai ke pernikahan dan selanjutnya gitu ya. Tapi ada beberapa apa namanya, beberapa faktor dari kamu mungkin, atau dari pasangan kamu, atau mungkin dari dua-duanya, yang ikut menentukan bahwa aduh kayaknya bukan dia deh gitu ya. Dalam hati kamu sayang banget, kamu cinta banget, tapi kayaknya kalau diteruskan ini nggak bagus ini. Kenapa sih? Sementara kamu sama dia tuh saling jatuh cinta, tapi kok istilahnya kayaknya jodoh aku bukan dia. Nah, di Nerina Talk Talk kali ini kita akan membahas tentang saling jatuh cinta, tapi tak berjodoh. Part 1 ya. Nanti part 2-nya ada di minggu depan. Jangan kemana-mana, pantengin terus makanya channel Nurina Miriam ya di Nurina Talk Talk ya. Nah, terus kenapa sih kamu sama dia saling cinta tapi tidak ditakdirkan untuk bersama, tidak ditakdirkan untuk berjodoh? Nah, pernah merasakan seperti itu? Nah, saya pernah nggak ya? Nggak sih. Tapi mungkin teman-teman yang di teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, atau mungkin kamu sendiri pernah merasakan itu. Nah, terus kenapa gitu? Kenapa kalau masalahnya apa? Cinta udah, sayang udah, cocok udah, tapi kok kayaknya susah banget sih berjodoh sama dia nih, susah banget untuk meneruskan apa namanya, hubungan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih serius, yaitu pernikahan tuh susah banget. Kenapa? Nah, ini yang mau kita bahas di sini, ya. Nah, siap ya. Yang pertama yang biasanya muncul adalah faktor ketidaksesuaian yang konsisten. Kok tidak sesuai, kan saling cinta. Ya iya, yang namanya hubungan kan tadi saya bilang bukan cuma cinta doang. Iya memang cinta dibutuhkan, tapi bukan cinta doang. Ya, saya bacain dulu sebentar supaya kita paham ya. Jika perbedaan dalam tujuan hidup, nilai, atau cara kalian menjalani kehidupan terlalu sering muncul, ini bisa menjadi masalah yang besar. Contoh soal kamu berdua saling mencintai seperti yang tadi saya bilang ya, tapi memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal penting
seperti tempat tinggal, pekerjaan, atau bagaimana menghabiskan waktu luang. Ini sebenarnya receh ya, hal-hal receh yang kamu nggak nyambung sama dia. Tapi kalau hal-hal receh itu disatukan atau sering terjadi, nah itu tanda-tanda tuh ya, tanda-tanda tidak mengenakan untuk kamu dan pasangan kamu. Nih, jika perbedaan ini terus berlanjut tanpa ada solusi atau kompromi yang jelas, itu bisa menimbulkan ketegangan atau rasa apa ya, rasa frustrasi dalam hubungan gitu. Hubungan yang sehat harusnya membuat kalian tumbuh bersama, bersama-sama maju ke depan ya, bersama-sama satu visi, bukan justru mengarah pada perasaan tertekan dan tidak saling memahami. Jadi, meskipun kamu sama dia saling cinta, ya, ketidaksesuaian yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahwa kalian tidak ditakdirkan untuk bersama, alias tidak berjodoh. Kan ya, memang sih receh-receh banget itu. Misalnya, nanti kalau misalnya kita apa namanya menikah, saya mau tinggalnya di sini ya. Jangan dong, di situ jauh sama tempat kerja saya. Saya nggak mau, saya maunya di sini, gitu. Misalnya, gitu ya. Itu hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin dianggap receh untuk sebagian orang, tapi menurut kamu atau menurut pasangan kamu itu adalah sebuah hal yang besar. Dan itu ketidaksesuaian itu timbul terus-menerus gitu dalam setiap apa namanya dalam setiap kamu ngobrol. Wah, ngeri banget itu ya. Hal kecil tapi kalau terus menerus ya bahaya juga gitu kan. Atau kalau kalau kamu misalnya lagi libur, kamu misalnya ngajakin ke daerah karena kamu suka gunung misalnya, yuk kita naik ke kok naik, yuk kita ke apa yang daratan tinggi seperti Bandung, Puncak gitu kan, tinggi banget gitu ya, dataran tinggi maksudnya. Tapi sementara pasangan kamu nggak suka, dia lebih suka ngelihat pantai, ngelihat laut gitu. Nah, dua hal itu kalau tidak bisa dikompromikan, memang sekali lagi kelihatannya receh, tapi tidak bisa dikompromikan, itu bisa mencabut atau membuat perasaan kita frustrasi gitu. Aku cinta kok sama dia, dia juga cinta sama aku. Kita saling jatuh cinta. Tapi ya hal-hal seperti ini yang bisa bikin kamu tidak berjodoh sama dia. Nah, solusinya gimana? Ya udah, omongin aja baik-baik. Ya, omongin baik-baik bagaimana solusinya. Karena nggak mungkin kamu tetap pada pendirian kamu dan dia tetap pada pendirian dia. Ya kan? Ya, jadi supaya tidak ada konflik gitu maksudnya. Oke? Nah, ini yang kedua. Kalau tadi kita mengusahakan supaya tidak ada konflik di antara hubungan kita dan pasangan kita, faktor kedua yang mungkin menjadi penyebab kamu dan dia saling jatuh cinta tapi tidak berjodoh adalah tidak adanya konflik. Kok bisa? Kan kita memang menghindari konflik. Tapi kok yang ini karena nggak ada konflik, kita jadi nggak berjodoh. Kok bisa? Gimana itu maksudnya? Kita bacain lagi. Meskipun terdengar aneh, tapi dalam hubungan tidak ada konflik, itu bisa menjadi pertanda masalah. Banyak orang berpikir bahwa hubungan yang bebas konflik adalah hubungan yang sempurna. Seperti kita tadi ya, mindset kita ya, yang tidak ada konflik itu adalah hubungan sempurna. Ternyata tidak seperti itu. Konflik itu memberikan kesempatan untuk kita mengungkapkan perasaan yang terpendam, untuk menyelesaikan masalah dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Jadi, kalau dalam hubungan kamu sama dia tidak ada konflik, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali, kamu ngomong dia iyahin aja, dia ngomong kamu iyahin aja, itu bisa menjadi salah satu dari kalian menekan perasaan. Bisa jadi kamu menekan perasaan kamu demi dia, demi kebahagiaan dia, demi dia merasa enak gitu. Atau dia juga menekan perasaannya supaya nggak ada konflik dengan kamu. Ya, nah itu terjadi karena masing-masing dari kalian itu berusaha untuk menghindari pertengkaran. Nah, di mana ini tentu merupakan hal yang tidak baik. Tadi berkonflik yang bisa bikin kita tidak berjodoh, yang ini justru tidak ada konflik yang bisa bikin kamu tidak berjodoh. Iya, karena dalam
Konflik itu ada proses memahami pikiran masing-masing, ada proses memahami perasaan masing-masing. Oh, dia nggak suka aku begini, baik, aku akan menyesuaikan. Jadi jangan langsung, oh ya daripada dia marah, daripada ada konflik, oke deh aku yahin aja. Nggak gitu ya, kamu juga harus mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kamu dan di hati kamu. Ya, obrolin aja. Kan kamu sama dia kan tujuannya adalah ke jenjang berikutnya kan, jenjang pernikahan. Dan di mana pernikahan itu adalah 90%-nya adalah ngobrol. Jadi kalau kamu sebelum menuju jenjang pernikahan kamu itu kamu tidak sering-sering ngobrol, apa yang terjadi nanti di pernikahan kamu? Coba dua-duanya nggak ngobrol. Ya, obrolin aja, omongin aja apa yang ada dalam pikiran kamu. Yang ada dalam pikiran dia, omongin aja. Kalaupun tidak sesuai atau ada konflik, bicarakan baik-baik, cari jalan tengahnya. Jangan sampai tidak ada konflik sama sekali. Ya, karena sedih, bukan sedih ya. Karena kalau kamu menghindari konflik dengan tujuan untuk menyenangkan dia, percayalah nanti hubungan kamu di dalam pernikahan tidak akan enak gitu. Oh, dia mau begini, ya udah aku tekan deh, aku tekan perasaanku. Tekan terus. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu bom yang ada di dalam hati kamu itu meledak, duar gitu. Apa yang terjadi? Ya, jadi jangan sampai kamu memendam bom waktu di dalam hati kamu. Jadi apapun yang kamu rasakan, ceritain aja, gak masalah. Oke, ceritain aja. Ya, oke ya, deal ya. Oke, faktor ketiga nih, yang membuat kamu dan pasangan tidak berjodoh walaupun saling cinta adalah kamu sama dia tidak menjadi prioritas satu sama lain. Ya. Nih, dalam hubungan yang sehat, sepasang itu seharusnya menjadi prioritas utama satu sama lain. Pasangan kamu harus menjadi prioritas kamu. Sebaliknya, kamu juga harus menjadi prioritasnya dia. Ya, meskipun kamu punya kehidupan yang sibuk dan dia mempunyai kehidupan yang sibuk. Tapi kamu harus saling memprioritaskan. Oke. Ini bukan berarti kamu sama dia harus berdua terus kemana-mana. Bukan. Ya, kalau bisa boleh. Tapi bukan berarti kamu harus berdua terus sama dia. Ya, tapi bisa ditunjukkan melalui tindakan bahwa kalian peduli satu sama lain. Kalian menghargai satu sama lain. Ya, jika kalian merasa bahwa pasangan kamu seringkali memprioritaskan hal-hal lain selain kamu, seperti pekerjaan, teman, atau hobinya, itu bisa menjadi masalah. Ya, jadi hubungan yang sehat itu adalah hubungan di mana kedua-duanya itu saling memprioritaskan satu sama lain. Ya, memang kita punya kehidupan, misalnya kamu bekerja, dia bekerja, oke saya sibuk, ya nggak apa-apa. Pada saat sibuk itu dia tidak memprioritaskan kita, nggak apa-apa. Dia mau meeting sama bosnya misalnya, nggak apa-apa, it's okay, kamu meeting aja, nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya kamu harus meluangkan waktu untuk dia. Oke, kemarin saya sibuk, berarti saya harus meluangkan waktu nih untuk pasangan saya. Ya, saya harus merelakan, saya nggak janjian, nggak ketemuan dulu sama teman-teman saya karena saya mau ketemu sama dia dan memprioritaskan dia supaya dia tahu bahwa saya memprioritaskan dia. Gitu ya. Jangan pasangan kamu mau ketemu, minta ketemu gitu ya. Setelah berminggu-minggu kamu tidak bisa ketemuan sama dia, tapi kamu bilang gini, enggak, aku mau main game dulu. Nggak, aku mau ketemu sama si itu dulu, udah lama loh, itu kan temen aku, udah lama loh aku nggak ketemu sama dia loh. Sementara pasangan kamu itu juga sudah lama nggak ketemu sama kamu gitu. Jadi kamu tidak memprioritaskan dia gitu. Jangan ya sayang ya. Jadi kedua-duanya harus saling memberi sinyal bahwa kamu memprioritaskan dia. Oke? Oke. Next adalah
semangat yang semakin memudar. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya, kita bacain lagi ya. Jadi semakin waktu berjalan gitu, semakin lama hubungan kamu sama dia, rasa semangat untuk menjalin hubungan itu memudar. Udah nggak semangat lagi, dia mau ketemu, males. Aduh, dia ngajakin ke situ, aduh aku males banget, mendingan di rumah aja. Gitu kan ya. Itu sebenarnya adalah normal sih. Kan kita juga punya perasaan, kita juga punya rasa capek, kita juga punya rasa pengen leha-leha sendiri gitu, pengen me time sendiri. Itu normal. Tapi kalau semangat dan kedekatan emosional itu hilang sama sekali, meskipun cintanya masih ada, ini bisa menandakan bahwa hubungan kamu tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional kedua belah pihak. Kan? Jadi, ketika kalian merasa bahwa hubungan yang tadinya penuh dengan semangat, terus tiba-tiba merasa hambar, ya, itu bisa menjadi tanda bahwa hubungan ini sudah mencapai titik jenuhnya. Nah, itu dia mungkin bisa terjadi karena kalian tadi tidak saling memprioritaskan gitu kan ya, tidak saling tidak saling menunjukkan bahwa oke, saya mau berkorban untuk kamu gitu. Lama-lama hubungan yang seperti itu akan terasa biasa aja, walaupun rasa cinta kamu tuh masih ada, rasa saling jatuh cintanya tuh masih ada, tapi lama-lama jadi ya udah begini aja gitu. Jadi kerasa kok sama dia jenuh ya, kok nggak ada ini ya, nggak ada gregetnya ya, nggak ada ya sesuatu yang bikin aku pengen lagi ketemu sama dia, aku pengen lagi ketemu sama dia gitu. Aku pengen lagi menghabiskan waktu sama dia, jalan-jalan atau kemana tuh nggak ada lagi perasaan kayak gitu. Ya, makanya hati-hati. Sebuah hubungan itu, apalagi kalau kamu mikirnya ke depan, jauh ke depan, maksud saya, ya itu banyak-banyaklah meluangkan waktu bersama gitu. Karena sekali lagi saya kasih tahu bahwa sebuah pernikahan itu adalah 90%-nya ngobrol. Nah, kalau kamu dari awal sebelum menikah aja susah atau jarang ngobrol sama dia, bagaimana kamu mau menapaki hubungan pernikahan nantinya? Gitu ya. Oke, lanjut ya kita ke poin selanjutnya, tapi di minggu depan, nggak sekarang ya. Kali ini kamu ini deh, introspeksi dulu deh dari 4 poin yang tadi saya omongin, kira-kira ada nggak di dalam hubungan kamu seperti ini? Ya, kalau ada, coba langsung diperbaiki. Kalau kamu visi dan misinya mau sampai hubungan kamu ke jenjang pernikahan. Ya, diperbaiki dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, ya kan? Di mana? Tetap dong di Nurina Talk Talk ya, di video panjang seperti ini adanya tiap hari Senin, jangan lupa ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen kelamaan seminggu sekali gimana dong? Boleh, nggak apa-apa. Kamu bisa saksikan video short kita itu ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu video short itu isinya adalah quote yang berhubungan atau relate sekali dengan topik yang sedang kita bahas di hari Seninnya. Ya, jadi kalau kita membahas tentang satu masalah ini, misalnya jatuh cinta tapi tidak berjodoh, itu Senin sampai Minggu ke depannya itu quote-nya tentang bahasan ini, gitu ya. Tayangnya jam berapa? Sama dong. Kalau video panjang kan tayangnya hari Senin jam 5.25 ya. Kalau video short sama jam 5.25 juga. Ya, pokoknya tenang aja, insya Allah saya akan menemani teman-teman dalam menjalankan hari-hari ya. Jadi kalau misalnya butuh pencerahan, nggak apa-apa, nonton aja Nurina Talk Talk atau video-video shortnya. Atau masih ada di dalam kepala yang susah banget yang mau dikeluarin tapi nggak tahu ke siapa, boleh, kita punya nomor WA di nomor WA Nurina Miri Nurina Talk Talk hotline. Udah bingung.
Norina Tok Tok Hotline. Nomornya berapa nih di sini nih? Tring ya. Kamu bisa curhat, kamu bisa ngobrol. Nanti ketemunya sama tim insya Allah ya. Cuma apa namanya, saya minta satu, jangan ngechat terus ya, tunggu kita balas. Karena kalau kamu ngechat terus nanti pesannya tenggelam kita nggak bisa lihat ya. Nah, ini nomornya ada di sini tadi, dan insya Allah kita akan ketemu lagi, ya kan? Insya Allah di hari Senin besok, ya jangan lupa ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan apa namanya bisa membantu kamu menyelesaikan masalah. Ya, kita ketemu lagi hari Senin besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.